Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Tukamendra. Di sini akan menyampaikan materi tentang napkin folding. Yuk simak materinya bareng-bareng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamiatul Kamilia. Di sini akan menjelaskan apa sih napkin folding. Perkenalkan terlebih dahulu, saya dari kelompok 2 dari kelas B. Indikator yang akan kita bahas yaitu pengertian napkin, fungsi napkin, jenis lipatan napkin, serta teknik dan perawatan napkin. Yang pertama yaitu pengertian dari napkin sendiri, yaitu lipatan napkin atau napkin folding adalah seni melipat serbet menjadi berbagai bentuk yang indah dan menarik. Teknik ini bukan hanya mempercantik meja makan, tetapi juga menunjukkan profesionalisme dalam tata hidangan. Napkin yang dilipat dengan baik memberi kesan elegan dan membuat tamu ini merasa dihargai. Dalam dunia tatap muka, keterampilan melipat napkin menjadi bagian penting dari pelayanan makanan, terutama di restoran, di hotel, atau di acara resmi. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik mengenali berbagai bentuk lipatan napkin, memilih bahan, serta ukuran yang sesuai dan mempraktikkan teknik lipatan dengan benar dan rapi, sesuai dengan standar industri di perhotelan dan jasa boga. Kemudian, saya akan menjelaskan fungsi dari napkin dan jenis bahan napkin. Napkin ini memiliki fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai serbet makan. Yang pertama yaitu sebagai hiasan meja. Napkin juga memberikan sentuhan estetika dan memperindah tampilan meja. Yang kedua yaitu melindungi pakaian tamu karena diletakkan di pangkuan untuk menahan tumpahan langsung. Napkin sendiri ini melindungi sedikit noda yang jatuh ke baju para tamu. Yang ketiga yaitu membersihkan mulut, membantu menjaga kebersihan saat makan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan selera makan tamu karena warna dan bentuk lipatan yang menarik membuat suasana makan lebih menyenangkan. Dan yang terakhir sebagai bahasa isyarat, di mana posisi napkin itu yang biasanya di meja memberikan tanda kepada pelayan. Misalnya napkin di kursi berarti tamu itu akan kembali. Kemudian kalau napkin di atas piring itu menandakan tamu ini selesai makan. Kemudian bahan napkin ini beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan acara. Misalnya yaitu katun, mudah dibentuk, daya serap yang tinggi dan ramah lingkungan. Kemudian ada kain damask yaitu bertekstur mewah dan tebal, cocok untuk acara formal. Kemudian linen ini kuat, elegan, dan cepat kering. Kemudian ada kain belacu yaitu sederhana, alami, dan cocok untuk acara kasual. Kemudian ada kain satin yang mengkilap dan fleksibel menambahkan kesan mewah. Kemudian ada kertas praktis, higienis, dan umum digunakan di acara singkat atau catering. Kemudian di sini ada ukuran dan jenis lipatan napkin. Ukuran napkin ini berbeda-beda tergantung dengan acara atau tingkat formalitasnya. Kemudian Kemudian yang ketiga yaitu ada jenis dan ukuran napkin. Ukuran napkin ini berbeda-beda tergantung acara dan tingkat formalitasnya. Yang koktail ini berukuran kecil yaitu 25 x 25 cm digunakan untuk makan dan camilan. Kemudian ada luncheon napkin yang berukuran 33 cm cocok digunakan untuk makan siang yang santai. Kemudian ada dinner napkin yang berukuran 40 x 40 cm yang digunakan pada jamuan formal atau fine dining. Kemudian ada banquet napkin yang berukuran 55 sampai 60 cm x 60 cm yang digunakan untuk acara besar seperti pernikahan atau pesta hotel yang berbintang. Jenis lipatan napkin juga bervariasi berdasarkan bentuk dasarnya.
ada 3, yaitu berdasarkan bentuk persegi panjang, kemudian bentuk segitiga, dan bentuk bujur sangkar. Yang pertama, bentuk persegi panjang itu ada arrow fold, kemudian ada base of head, dan standing fan yang cocok untuk acara resmi. Kemudian ada bentuk segitiga yaitu crown, candle, dan sail yang memberikan kesan yang anggun dan klasik. Kemudian ada bentuk yang awalnya bujur sangkar seperti diamond, bird of paradise, dan fancy silverware pouch yang sering digunakan untuk tata hidang yang modern. Setiap bentuk lipatan ini memiliki makna dan karakter sendiri, mencerminkan suasana acara dan kreativitas penyaji. Kemudian materi yang terakhir yaitu teknik dan perawatan napkin. Sebelum napkin digunakan, pastikan napkin itu bersih, sudah disetrika dengan rapi dan tidak kusut. Gunakan bahan yang sesuai dengan jenis lipatan napkin yang akan dibuat. Misalnya seperti lipatan yang rumit, sebaiknya ini menggunakan bahan yang agak tebal seperti linen atau damask. Saat melipat ini, lakukan dengan presisi dan tekanan yang konsisten agar hasilnya ini simetris dan konsisten yang stabil. Setelah selesai, perhatikan penempatan napkin di meja yang biasanya napkin diletakkan di tengah piring atau di sisi kiri, tergantung pada jenis tata hidang yang digunakan. Pastikan lipatan napkin ini tidak mengganggu ruang makan tamu atau gerak tamu ketika tamu itu makan. Kemudian, untuk perawatannya, buka lipatan napkin dengan hati-hati setelah digunakan, cuci sesuai jenis bahan, dan simpan dalam keadaan kering serta terlipat rapi agar siap digunakan kembali. Melalui materi ini yang dapat kita sampaikan, keterampilan melipat napkin, peserta didik tidak hanya mampu belajar tentang keindahan penyajian, tetapi juga disiplin, ketelitian, dan rasa tanggung jawab terhadap estetika pelayanan. Napkin folding ini perpaduan antara fungsi, seni, dan etika, mencerminkan profesionalisme seorang tenaga boga sejati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.